saya memberikan pertanyaan kepada Pak Budi lebih dahulu, kemudian nanti Pak Max ya. Pak Budi, menurut Pak Budi, Ya, bagaimana? Ya, selamat siang Pak Budi. ya, Ya, menurut Pak Budi nih, eh, ada banyak isu-isu ketakutan ya dari banyak jemaat termasuk gereja. Bahkan gereja pun masih hesitate, masih masih apa ragu-ragu, masih segan gitu untuk mengundang AI masuk ke gereja. Kalau dari pendapat Pak Budi sendiri bagaimana nih Pak? Apakah reaksi negatif, reaksi positif ini perlu ditanggapin Pak? kalau berkaitan dengan sikap gereja atau kita masing-masing sebagai anak-anak Kristen ya, untuk AI ini karena saya juga bidangnya adalah dari informatika, teknologi informasi, sehingga setidaknya saya tahu banyak, sedikit banyak soal latar belakang atau di belakang teknologi AI ini sendiri, gitu. Jadi kalau AI sendiri sekarang ini begini. AI ini kan yang kita kenal sekarang dengan ChatGPT dan sejenisnya itu kan sebetulnya dimulai sejak Google menciptakan namanya BERT gitu ya, Large Language Model tahun 2019. Jadi baru tahun 2019 itu lalu kemudian perkembangan sangat cepat sekali dan seperti yang disampaikan Bu Yulia tadi itu OpenAI lalu kemudian sekitar tahun 2021 gitu ya itu memulai dengan rilis awal dan percepatannya luar biasa seperti yang disampaikan Bu Yulia. Masalahnya adalah AI tidak hanya soal ChatGPT, begitu. AI itu tidak masalah soal large language model, jadi ada banyak teknologi di belakang itu. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana kita mensikapi perkembangan teknologi itu dari sisi kita sebagai gereja, organisasi, tapi juga sebagai gereja yang berisi persekutuan orang-orang, Ya. anak-anak yang percaya begitu. Sehingga kalau kita berbicara AI untuk gereja, maka tentu saja kita tidak bisa berbicara AI sebagai organisasi saja begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi sikap kita, menurut saya setuju dengan Bu Yulia bahwa kita tidak bisa menolak itu langsung dan juga tidak bisa mengadopsi itu secara langsung. Kita perlu bergumul terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang bisa dijawab dengan AI. Dan itulah yang menjadi pergumulan setiap jemaat dan saya kira Sabda dengan unhacknya itu bisa membantu untuk memulai memberi pencerahan sebetulnya memberi sebuah prototipe apa yang bisa dikerjakan atau yang bisa dimanfaatkan oleh jemaat gitu ya termasuk pribadi kita masing-masing untuk teknologi AI. Saya kira itu menurut saya Bu sikap yang tadi disampaikan Bu Lia saya kira setuju Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Budi. Pak Max ada komentar Pak? Ada AI Expo minggu yang lalu mulai dengan kalimat AI is dangerous, AI is scary. Itu bahaya, itu bisa menakutkan. Tapi saya akan lanjut sedikit yaitu lebih lagi konsekuensi kalimat itu kepada gereja setelah saya share screen ini. Saya juga sudah sering mulai dengan ini. AI adalah masa depan kita. AI sudah ada, it is here. Ini akan 4 fakta. AI itu here to stay. Mau tidak mau itu akan ada. Dulu di belakang layar, dulu itu di Google, itu di Netflix, itu sedang menjalan tersembunyi baik-baik, sedang mengatur Tokopedia, Grab, dan hampir semua yang dilakukan digital, belakangnya AI sedang kerja. Big data, big models, dan segala-galanya. Tetapi sekarang dah hanya AI is here, itu akan ada terus-menerus. Masa depan kemampuannya lipat ganda setiap 6 bulan, dan masa depan ada satu masa depan penuh dengan AI. And itu akan mengubah segala sesuatu. Tidak hanya segala sesuatu di bisnis, tidak hanya segala sesuatu di pendidikan, tapi itu akan termasuk segala sesuatu di dalam dunia kerja dan dunia rohani. Dan so kalau AI sudah ada dan itu akan mengubah segala sesuatu, well, ini fakta keempat. Harus deal with it. Bagaimana belajar bersama untuk bisa mentangani, untuk bisa mengadaptasi, membelajar apa gunanya, tidak gunanya, cara yang baik atau tidak, apa seperti Pak Budi yang bilang, satu sifat, satu sikap baik, seperti sabda bergumul, AI for God, muncul daripada IT for God.
Dan sebelum itu, bagaimana apapun yang ada dalam penciptaan ini bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. And so, saya akan bilang sebagai just kata AI betul bahaya, Ya, scary, tapi semua teknologi seperti itu, daripada yes, api, listrik, daripada internet, daripada mobile, sekarang akan kepada arah, how do we use it? What do we do with it? Are we controlled or do we use effectively? And so itu sebagai ya, just satu kata, dan saya rasa semua pergumulan hari ini akan seputar itu AI ya. plus gereja.